Jadi kalau kita membaca kitab kuning itu kita itu harus sadar ini menurut pendapat ulama penulis kitab ini. Nah, ini loh. Kitab itu ada yang muktabar, ada yang sudah disepakati berkualitas, ada yang tidak muktabar, ada yang dianggap tidak benar. Nah, yang kita warisi itu, terutama yang di Indonesia yang diajarkan di pesantren itu sudah muktabar. Muktabar itu artinya pada zamannya dan zaman-zaman sesudahnya itu ulama sepakat ini berkualitas. Dan juga belum tentu benar meskipun berkualitas itu, karena kebenaran yang disampaikan ulama itu selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Benar untuk ruang ini, tempat ini, di daerah ini, tapi tidak untuk di daerah sana. Benar untuk tahun ini sampai tahun ini, tapi tidak untuk tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya gitu loh. Nah, kadang-kadang orang pesantren itu menganggap pokoknya kitab kuning ya pokoknya kebenaran itu sendiri. Ya ndak no. Ijtihad ulama itu ada yang berlaku sampai misalnya 100 tahun, ada yang berlaku sampai 500 tahun, 700 tahun. Artinya setelah 500 700 tahun itu sudah tidak tepat gitu loh. Bukan tidak benar tapi tidak tepat. Ada yang hal-hal pokoknya tetap berlaku terus. Misalnya pemikiran Imam Syafi'i, pemikiran Imam Al-Ghazali, prinsip-prinsipnya semua berlaku terus. Tapi pendapat-pendapatnya mengenai topik-topik tertentu juga belum tentu masih pas. Makanya aku nggak vlog males ngutip kitab karena itu. Bahkan tak perhatikan misalnya santri-santri ini Habib Umar Al-Hafidh itu juga jarang, hampir-hampir tidak pernah ngutip kitab kalau mengenai topik-topik tertentu itu enggak. Nah, yang hampir pasti selalu tetap itu, hampir pasti selalu tidak membutuhkan banyak perubahan itu adalah ilmu-ilmu tasawuf. Misalnya fatwa-fatwanya Syekh Abdul Qadir Jilani, kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang terkait dengan tasawuf itu abadi. Karena memang agama itu pada pokoknya kan mengenai hati dan tasawuf kan membahas hati. Tapi bukan metodologinya, tapi bukan tarekatnya, bukan tata cara pelaksanaannya. Ya, contoh misalnya Ihya Ulumuddin, cara misalnya supaya kita itu bisa kholwat misalnya dalam hal kholwat. Kamu harus diawasi guru ke gua atau ke tengah hutan atau ke kamar paling sedikit 3 tahun, nggak keluar-keluar. Tahun pertama itu hanya untuk menghilangkan, melupakan semua memori. Tahun kedua itu menghilangkan kebocoran memori yang muncul lagi. Nah, baru tahun ketiga itu untuk membersihkan secara total, jadi sudah nggak ada. Nah, cara wong Buddha wis bebas dari apa jenenge? Bebas dari pola, bebas dari semua pola. Mengosongkan bener-bener kosong. Ini nggak mungkin lagi toh dalam keadaan sekarang. Sehari makan 1 kali 1 sendok, orang 1 kali ini sak ceting enggak. Apa ya mungkin ya gitu. Nah, itu belum, itu kan apa ini? Pada level publik, pada level klasikal, pada level individual lebih rumit lagi. Makanya setiap wali-wali yang sudah masyhur itu punya perjalanan lelakon nek cara basa Jawa. Punya perjalanan spiritual yang beda-beda. Ini pada intinya itu hanya menjadi orang baik kan gitu. Innama bungistu li utamima makarimal akhlak kan itu. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang pertama, ukuran yang pertama pokoknya jadi orang itu baik kepada sesama. Udah itu nomor 1 itu. Nah, kembali ke kitab kuning misalnya. Ini misalnya ma'ilat itu apa? Wakilah ada yang mengatakan begini, wakilah ada yang mengatakan begini, ada wakilah itu kan semua kan toh, pendapat toh. Nah, hanya Allah dan Rasulnya yang sebenarnya tahu toh. Nah, oleh karena itu agama itu tidak boleh berhenti pada teks kan itu. Harus dengan konteks seperti Allah memberikan contoh, Allah itu menurunkan wahyu kepada Rasulullah selalu terkait dengan konteks, situasi, keadaan, kondisi. Apalagi menyangkut Quran, menyangkut hadis ya, itu kan orang berpendapat begini dan begitu, mengartikannya aja begini dan begitu itu ya tidak 100% seperti yang dimaksud Allah dan Rasulnya sebenarnya. Jadi ya maka gunakan akal kita. Enggak pakai akal ya, makanya Sayyidina Ali berkali-kali menyampaikan agama kita ini itu agama akal. Kalau enggak pakai akal ya sudah loh, mbok kamu hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal kitab ya mung dadi Ibnu Muljam kan itu, jadi kelompok radikal, kelompok Khawarij.
Kamu semakin rajin ibadah, semakin kamu jadi setan. Ya ngono kuwi lho. Kalau tidak pakai akal, jadi memahami itu kan butuh akal lah. Orang gua akal paham ya mungkin kan. Nah pemahaman orang-orang setiap orang itu juga berbeda-beda. Paling tidak itu nuansanya. Nah dengan bahasa itu kan ada bahasa misalnya bahasa Jawa, bahasa Jawa kan bahasa. Bahasa Jawa, dialek Jogja, ngene iki kan. Wong ndi Kang, njaluk udute Kang kan ngono. Bahasa Jawa, dialek Jawa Timur. Beda meneh. Jari sapa? Anu bisane wong Jawa Timur kan itu. Jale. Dialek bahasa Jawa, dialek Jawa Tengah ngapak, wis beda meneh. Wis kencot. Nah itu. Ora mungkin Jogja muni kencot ngono iki. Kencote apa? Ngerti ra? Oke, kencote apa? Kencote naik ayunan. Kencot ki lapar. Niki lho. Podho-podho sama-sama orang Jogja, gitu. Bahkan sama-sama orang satu kabupaten Bantul, sama-sama satu kecamatan Pleret, sama-sama satu keluarga bahkan. Itu ada bedanya juga bahasa Jawa itu. Namanya idiolek. Apa bahasa apa jenenge? Dialek untuk masing-masing pribadi. Samo karo sola itu kan sak petarangan, gitu. Sak petarangan, ngerti ra kayak petarangan kowe? Tempat bertelur ayam tuh. Ini kan beda. Gila. Nah yang kita khawatirkan tuh kalau kita berhenti pada teks repot, dadi urip udah angel banget toh, sopo-popo nanti terus menggunakan apa kuwi jenenge dalil-dalil yang waton dicocok-cocok ya tak tek gathok. Memang Rasulullah bilang agama ini dulu asing, sekarang makin asing. Ya yang asing itu kamu, bukan agamanya kan itu. Maksudnya Rasulullah dalam hadis itu bukan seperti itu. Kalau di zaman akhir itu megang agama itu seperti memegang bara. Iya, tapi bukan itu maksudnya. Kowe dhewe sing salah paham soal agama kan itu. Tetapi kita itu perlu banyak membaca kitab kuning yang sudah masyhur, sudah disepakati para ulama berkualitas supaya kita itu punya literasi, punya apa kuwi jenenge referensi cara berpikir, cara menggunakan akal ngono lho. Tapi jangan itu dijadikan sebagai harga mati seolah-olah nek misalnya tanpa meremehkan sedikit pun kepada Imam Al-Ghazali misalnya kalimat dari kitab Imam Al-Ghazali seolah-olah itu pasti benar diperlakukan seperti Quran, seperti hadis, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya tetap itu kan Imam Al-Ghazali kan itu. Karena tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang pokok, mana yang tidak. Engko sing dijikuk malah sing ra mutu. Sing mutu malah diguang. Nek seneng hal-hal duniawi ya itu sing yang diambil juga yang tidak mutu. Misalnya Imam Al-Ghazali juga menulis kitab hikmah atau kitab kesaktian. Nah, yang dipelajari malah itu. Kitab tasawuf malah ora dipelajari. Misalnya ini loh. Padahal kan yang penting kan kitab tasawuf ya kuwi ya penting nek arep dukun bagus. Yang satu mempelajari itu tidak mempelajari tasawuf, yang satu tidak mau mempelajari dan menyesat-nyesatkan ya salah juga. Karena ilmu paranormal atau perdukunan atau ilmu hikmah itu secara umum kalau direkomendasikan oleh ulama-ulama yang masyhur itu ya ilmiah. Ya ilmiah, ya rasional. Tapi kebanyakan dukun hari ini ya pekok kabeh kan itu. Kecuali dukun bayi, ora pekok gimana tuh. Mencok kejem. Ya bayi nangis iso dipijeti terus. Oh kejam iki. Ya ora nek iki bayi nangis itu olahraga aja ya. Ya iya cah cilik nangis itu olahraga. Cah cilik nangis itu rasa kesusu dinengi men olahraga sik. Anakmu olahraga maksudnya nangis.